Bismillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Para jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang telah memberikan kepada kita begitu banyak kenikmatan, yang dengan nikmat-nikmat tersebut kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan salat duhur secara berjamaah di masjid yang diberkahi ini. Salawat dan salam marilah kita panjatkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat-sahabat beliau, serta kepada para umat-umat beliau yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Alhamdulillah, pada pertemuan sebelumnya kita telah memasuki dan telah sedikit membahas tentang bab taqwa, yaitu bab ke-6 dari kitab Riyadhus Shalihin. Al-Muallif rahimahullahu ta'ala, yaitu Al-Imam An-Nawawi, menyebutkan beberapa ayat yang berkaitan dengan bab taqwa. Di antaranya adalah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di ayat ini kepada orang-orang beriman untuk bertakwa dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Ya. At-taqwa, ya. Sedangkan yang dimaksud dengan takwa, ya, atau sedangkan yang dimaksud dengan takwa yang sebenar-benarnya adalah fattaqullaha mastata'tum. Kita bertakwa dengan semampu kita. Itulah maksud dari ittaqullaha haqqa tuqatih. Dan ayat yang lainnya adalah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, serta ayat-ayat yang lain yang telah kita bacakan pada pertemuan sebelumnya. Maka insyaallah pada pertemuan hari ini kita akan memasuki hadis yang pertama dari bab taqwa, yaitu hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qila ya Rasulullah man akramun nas. Dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada beliau, ya Rasulullah man akramun nas, wahai Rasulullah, siapa manusia yang paling mulia? Qala atqahum. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, atqahum, yang paling bertakwa di antara mereka. Faqalu laisa an hadza nas'aluka. Mereka para sahabat radhiyallahu anhum menjawab hal ini, ya, mengatakan laisa an hadza nas'aluka. Kami bertanya kepadamu bukan tentang hal ini, ya. Qala fa Yusufu nabiyullah ibnu nabiyillah ibni nabiyillah ibni khalilillah. Maka orang yang paling mulia adalah Yusuf. Dijawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjawab, orang yang paling mulia adalah Yusuf. Nabiullah, beliau adalah nabi Allah, ya. Ibnu nabiyillah, ya, anak dari Nabiullah. Ibnu nabiyillah, anak dari cucu dari Nabiullah ibnu Khalilillah, ya, cucunya Khalilullah, yaitu Ibrahim alaihi salam. Qalu laisa an hadza nas'aluk. Para sahabat menjawab lagi, kami bertanya kepadamu bukan tentang hal ini. Qala fa'an ma'adinil Arab tas'aluni khiyaruhum fil jahiliyati khiyaruhum fil Islam idza faqihu. Ya. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa'an ma'danil Arabi tas'aluni, apakah kalian menanyaku tentang orang-orang Arab, ya? Khiyaruhum fil jahiliyati khiyaruhum fil Islam. Orang yang paling baik di antara mereka pada masa jahiliyah, ya, maka itu adalah orang yang paling baik, ya, di dalam Islam, idza faqihu, jika dia memahami tentang hukum-hukum Islam. Muttafaqun alaih. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Idza faqahu
bidammil qaf awil alal masyhur wa huqiya bikasriha ay alimu ahkam syar'i. Ya, dimaksud dengan faqihu atau faquhu adalah mengetahui hukum-hukum syariat. Pada hadis yang mulia ini Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwasanya ya ketika beliau ditanya, wahai Rasulullah, siapa orang yang paling bertakwa? Maka beliau SAW langsung menjawab, atqahum, orang yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa. Ya, dan ini sepakat dengan firman Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum indallahi atqakum. Ya, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang bertakwa. Ya. Namun di sini para sahabat radhiyallahu anhum, ya, maksud pertanyaan sahabat radhiyallahu anhum bukan tentang hal ini. Ya. Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, fayusufu nabiyullah. Maka orang yang paling mulia adalah Nabi Yusuf alaihi salam. Beliau adalah anak dari Nabi Allah Subhanahu wa taala, yaitu Yakub alaihi salam. Ya. Cucu dari Nabiullah Ta'ala yaitu Ishak alaihi salam, dan cucunya dari Khalilullah yaitu Ibrahim alaihi salam. Ya. Jadi Yusuf ibnu Yakub ibnu Ishak ibnu Ibrahim. Ya, jadi Nabi Yusuf alaihi salam adalah orang yang paling mulia karena beliau adalah Nabiullah, anak dari Nabiullah, cucu dari Nabiullah, dan juga cucunya dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Qalu laisa an hadza nas'aluka. Ya, namun para sahabat radhiyallahu anhum ya menjawab hal tersebut bahwasanya bukan tentang hal ini mereka bertanya. Ya, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menebak, ya, fa'an ma'danil arab tas'aluni, apakah kalian menanyakanku hal ini tentang orang-orang Arab, ya. Siapa orang Arab yang paling mulia di antara kami, kata maksud dari pertanyaan para sahabat radhiyallahu anhum, ya, maka Nabi Muhammad SAW menjawab, khiyaruhum fil jahiliyati khiyaruhum fil Islam. Orang yang paling baik ya ketika masa jahiliyah adalah orang yang paling baik ketika di masa Islam, idza faqihu. Dengan syarat apa? Dengan syarat dia mengetahui hukum syariat. Dengan syarat dia memahami tentang hukum agama Islam. Ya. Di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini adalah yang pertama, bayanul hadisu aksaman nasi wa syarafu intisabihim wa ansabahum wa anna minal ansabi syarifun wa minha duna dzalik. Ya. Hadis ini menjelaskan tentang pembagian manusia, tentang macam-macam manusia, wa syarafu intisabihim wa ansabihim, ya, dan tentang perbedaan kemuliaan mereka, ya, wa anna minal ansabi syarifun, ya. Jadi ada keluarga yang mulia dan juga ada keluarga yang kemuliaannya itu di bawah keluarga yang lain, ya. Ada nasab yang mulia, ada nasab yang kemuliaannya itu tidak seperti nasab yang lainnya. Ya, jadi kemuliaan seseorang itu bisa dilihat dari nasabnya, dari nasabnya dengan syarat orang tersebut bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka syarat faedah yang kedua adalah syarafun nasabi yu'tabaru idza indamma ilaihi taqwa wal khaufu minallah wa illa fala. Ya, maka kemuliaan suatu nasab, kemuliaan suatu keturunan, ya, itu bisa dinilai, bisa dianggap mulia. Suatu keturunan bisa dianggap mulia jika orang tersebut bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika orang tersebut merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, jika orang tersebut tidak bertakwa, maka kemuliaan nasab tersebut tidak berlaku. Kemuliaan nasab tersebut tidak dianggap, ya. Jadi kemuliaan nasab itu dengan syarat orang tersebut harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya di sini adalah Nabi Yusuf alaihi salam. Ya, beliau adalah Nabiullah. Ya, beliau adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bapaknya juga salah satu Nabiullah taala, ya, yaitu Nabi Yakub alaihi salam. Ya. Bapaknya Nabi Yakub adalah Nabiullah taala.
ya Nabi Ishak alaihi salam, ya, dan ayahnya Nabi Ishak adalah Nabi Ibrahim alaihi salam, salah satu ya 5 dari rasul Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia. Ya. Kemudian faedah yang ketiga adalah annal insana yukramu wa yushrafu bi taqwallah wa anna man kana taqiyan kana katsiral khairi fid dunya rafi'ud darajati fil akhirah. Ya, annal insana yukramu wa yushrafu bi taqwallah. Sesungguhnya manusia itu dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan takwa mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya manusia itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala jika mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Inna akramakum indallahi atqakum, ya. Orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Naam. Wa anna man kana taqiyan kana katsiral khairi, ya, karena sesungguhnya orang yang paling bertakwa, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan banyak kebaikan fid dunya, banyak kebaikan di akhirat, rafi'ud darajati fil akhirah, dan derajatnya akan ditinggikan di sisi Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Ya, ini fadilah orang yang bertakwa. Ya, akan mendapatkan banyak kebaikan di dunia dan akan ditinggikan derajatnya di akhirat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang selanjutnya yang keempat adalah yusyarraful insana bi syarafi abaihi wa ashiratihi idza kanu atqiya wa kana huwa ala syakilatihim wa tariqatihim. Ya. Yusyarraful insan bi syarafi abaihi. Seorang manusia, seseorang itu bisa kita anggap mulia, bisa dianggap mulia dengan kemuliaan bapaknya, dengan kemuliaan ayahnya, dengan syarat ayah dari orang tersebut adalah orang yang bertakwa. Bisyarafi abaihi wa ashiratihi idza kanu atqiya. Ya, jika keturunan atau bapak-bapak mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Contohnya Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf orang yang bertakwa, dan bapak-bapaknya Nabi Yakub, Nabi Ishak, dan Nabi Ibrahim adalah orang-orang yang bertakwa. Wa kana huwa ala syakilatihim, dan orang tersebut itu juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya adalah bayanu fadilatin Nabiyillahi Yusuf alaihi salatu wassalam, ya. Di dalam hadis ini kita mengetahui salah satu keutamaan Nabiullah Yusuf alaihi salam. Ya, Yusuf alaihi salam faqad jama'a makarimul akhlaq ma'a syarafin nubuwati wa syarafin nasab. Ya, telah berkumpul di dalam diri Nabi Yusuf, ya, syaraful akhlaq, makarimul akhlaq, akhlak yang mulia. Ya, Nabi Yusuf memiliki akhlak yang mulia, ma'a syarafin nubuwah, dan beliau adalah salah satu nabi dari nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala, ma'a syarafin nasab, ya, dan nasab beliau adalah nasab yang mulia. Beliau salah satu keturunan Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Naam, wa in dhamma ilaihi syaraful ilmi bi ta'birir ru'ya, ya, dan juga Nabi Yusuf alaihi salam itu memiliki kemuliaan berupa ilmu. Ya, Nabiullah Yusuf alaihi salam memiliki kemuliaan berupa ilmu. Salah satunya adalah ta'birir ru'ya, ya. Beliau alaihi salatu wasalam itu bisa mentakwil mimpi. Wa tamakkunihi min siyasati tadabbur, ya. Beliau alaihi salatu wasalam juga, ya, mengetahui tentang ilmu tentang perekonomian, ya. Kemudian faedah yang terakhir adalah bayanu fadlil ilmi wa annahu afdalu minan nasabi wal hisabi wal jahi wal mali. Ya, sesungguhnya al ilmu, ya, bayanu fadlil ilmi, ya. Di dalam hadis ini menjelaskan bahwasanya ilmu itu lebih mulia daripada yang namanya nasab. Ilmu itu lebih mulia daripada yang namanya kedudukan. Ya, ilmu itu lebih mulia daripada yang namanya harta. Ya, seorang walaupun dia terlahir dari nasab yang mulia, orang tuanya adalah orang yang bertakwa, tapi dia tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tidak
berilmu tentang agama Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut tidak mendapatkan kemuliaan, tidak mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang yang walaupun dia terlahir dari nasab yang biasa, ya, nasab yang tidak mulia, tidak seperti yang tidak dimuliakan, ya, tapi dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia berilmu tentang agama Allah Subhanahu wa taala, maka dia mendapatkan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka ini menunjukkan bahwasanya, ya, ilmu itu lebih mulia daripada nasab, ilmu itu lebih mulia daripada harta, ilmu lebih mulia daripada kedudukan, ya. Ini beberapa faedah yang bisa saya sampaikan dari hadis yang pertama dari bab taqwa, ya, kurang lebih ini yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.